Si kembar siam yang memegang pedang dan berlumuran darah ini, hanya karena rasa ingin tahu, dengan kejam memotong lengan pengasuh mereka, dan juga memukuli kuda perang ayah mereka sampai mati. Menghadapi kemarahan ayah mereka, keduanya tampak polos, bahkan, mereka menunjukkan senyum yang aneh. Di hadapan tatapan terkejut ayah mereka, mereka memotong tubuh mereka yang dempet sejak lahir. Keduanya berasal dari keluarga terpandang. Ibu mereka adalah wanita cantik tiada taraf, Su Hualing. Ayah mereka adalah pemimpin seni bela diri yang terkenal, Qiyu Batian. Tak lama setelah menikah, mereka dikaruniai si kembar ini. Namun, seorang tabib tua menemukan keanehan saat memeriksa denyut nadi sang ibu. Ia meminta Qiyu Batian untuk bersiap memilih antara menyelamatkan ibu atau anak. Janin terus menyerap energi vital sang ibu. Jika dibiarkan, nyawa sang ibu akan terancam. Tetapi, keduanya tidak bisa mengorbankan anak-anak mereka. Seiring usia kandungan bertambah, Su Hualing semakin kurus. Makanan lezat dan obat-obatan mujarab pun tak mempan. Saat melahirkan, tubuhnya kurus kering, seperti mayat hidup. Akhirnya, setelah menghabiskan seluruh tenaganya, ia melahirkan bayi kembar. Namun, setelah melihat bayinya kembar siam, ia tak tahan menanggung kesedihan dan meninggal dunia. Qiyu Batian merasa menyesal dan marah. Ia membunuh dukun beranak dengan pedangnya, dan memperingatkan semua pelayannya, bahwa sampai kedua anaknya berusia 18 tahun, tak seorang pun boleh meninggalkan rumah. Jika ada yang membocorkan kabar tentang anak-anaknya, akan dibunuh tanpa ampun. Rasa duka karena kehilangan istri membuatnya semakin menyayangi kedua anaknya. Namun, kasih sayang Qiyu Batian malah berdampak buruk. Tingkah laku kedua anaknya sangat aneh. Pertama, mereka memukuli kuda kesayangan Qiyu Batian sampai mati. Lalu, mereka memotong lengan pengasuh mereka dengan pedang. Qiyu Batian gemetar karena marah. Ia bertanya mengapa mereka memukuli kudanya. Si kembar berkulit gelap menjawab karena penasaran. Mereka ingin tahu apa yang terjadi jika hewan yang lebih besar dari mereka mati. Qiyu Batian kembali bertanya mengapa mereka memotong lengan pengasuh mereka. Si kembar berkulit putih menjawab juga karena penasaran. Mereka ingin tahu apa yang terjadi jika lengan terpotong. Qiyu Batian langsung murka. Ia bertanya mengapa mereka penasaran dengan hal-hal seperti itu. Menghadapi pertanyaan Qiyu Batian, kedua anak itu tiba-tiba menunjukkan senyum yang aneh. Karena kami juga ingin memotong lengan kami sendiri. Di hadapan tatapan terkejut Qiyu Batian, mereka memotong tubuh mereka yang dempet sejak lahir. Beberapa tahun kemudian, Tian Jizi, seorang peramal, datang berkunjung. Setelah melihat kedua anak itu berlatih, ia menyarankan Qiyu Batian untuk segera membunuh mereka. Karena ia menyadari bahwa kedua anak itu berhati kejam dan berbakat luar biasa. Meskipun mereka belum mencapai puncaknya, dalam 5 tahun, mereka pasti akan melampaui Qiyu Batian. Saat itu, mereka pasti akan menimbulkan kekacauan besar. Namun, Qiyu Batian memandangi kedua anaknya yang sedang bermain, dan akhirnya tidak tega membunuh mereka. Seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka meningkat pesat. Si kembar berkulit gelap mempelajari ilmu Dewa Roh Jahat, yang dapat membuat apapun meledak. Si kembar berkulit putih mempelajari ilmu Dewa Es, mampu membekukan dan menghancurkan semua benda. Suatu hari, 5 tahun kemudian, Qiyu Batian tiba-tiba menyadari si kembar menghilang. Saat mencarinya di luar, ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Ia melihat batang-batang pohon meledak dan mengembang. Buah-buahan di pohon juga terpotong oleh bilah es yang tajam. Saat itu juga, kepala pelayan datang dengan tergesa-gesa untuk melapor. Mendengar itu, wajah Qiyu Batian berubah drastis. Ia segera bergegas menuju kota. Namun, ia terlambat. Pemandangan yang ia lihat membuatnya terkejut. Lebih dari 8.000 orang di seluruh kota telah terbunuh. Hanya 2 penduduk desa yang tersisa. Tubuh mereka membengkak dan mereka datang untuk meminta pertolongan. Namun, begitu mereka sampai di hadapan Qiyu Batian, tubuh mereka meledak. Qiyu Batian dipenuhi darah penduduk desa yang tak bersalah. Ia menyesal tidak mendengarkan Tian Jizi. Ia ingin membunuh kedua anak kembar itu. Sementara itu, si kembar yang baru saja melakukan kejahatan besar, tertidur pulas seperti tidak terjadi apa-apa. Qiyu Batian memandangi si kembar yang tertidur. Ia teringat istrinya yang energi hidupnya dihisap oleh si kembar. Air matanya pun mengalir. Pahlawan yang dulu dihormati ini, kini merasa sangat putus asa. Saat itu juga, Hei Hayer tiba-tiba terbangun. Melihat ayahnya, ia berkata dengan acuh tak acuh, "Ayah, apakah ayah ingin membunuh kami? Hanya karena kami membunuh beberapa penduduk desa?" Mendengar itu, Qiyu Batian tidak bisa menahan diri lagi. Ia ingin membunuh si kembar dengan tangannya sendiri. Namun, Hei Hayer hanya menyentuhnya sedikit, dan lengan Qiyu Batian langsung membengkak. Kelihatannya seperti Hei Hayer yang menyerang. Tetapi sebenarnya mereka berdua, mereka memotong lengan Qiyu Batian dengan bilah es. Si kembar tampak bangga, "Ayah, kungfu kami lebih hebat darimu." Tapi sepertinya ayah belum tahu. Ya, kemudian, mereka membunuh ayah mereka sendiri. Sejak saat itu, si kembar berwajah iblis ini. Waktu berlalu hingga saat ini. Sebuah kereta kuda melaju kencang menuju lembah Huale. 3 penjaga aliansi bela diri langsung mengenali bendera hantu kembar hitam dari kota Moling.
Tak lama kemudian, hantu kembar hitam tiba di lembah Huale. Bai Gui merasa kesal melihat penduduk desa yang ramai. Kau yakin gadis lucunya ada di sini? Hei Gui memukul